Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran kali ini dengan materi lanjutan, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kalau sebelumnya kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, maka kita lanjutkan dengan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Terlebih dahulu kita harus tahu itu apa sih itu persen. Nah, persen itu berasal dari dua kata, yaitu per artinya ini yang sering kalian gunakan, per, dan sen artinya 100. Maka persen itu artinya adalah per 100. Per 100 ya, ini lambangnya seperti ini, per 100 artinya per 100, dan biasanya persen itu dilambangkan dengan seperti ini. Ya kan? Jadi tulisannya 5% artinya 5 per 100. 3% ini dibaca 3%, 3% artinya 3 per 100. Nah, jadi jika ada pecahan 12 per 100 sama dengan 12, ingat per 100 artinya persen. Ya, per itu seperti ini, kemudian 100 ini. Per 100 lambangnya seperti ini. Oke, kita lanjut mengubah pecahan biasa menjadi persen, pecahan biasa ke persen. Catatannya atau aturannya adalah pecahan biasa tersebut harus diubah penyebutnya menjadi penyebut 100. Kalau pada saat mengubah menjadi desimal itu penyebutnya bisa 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Tergantung berapa angka di belakang koma, karena dia harus dalam bentuk koma. Tapi ini hanya mengubahnya dalam bentuk per 100. Artinya penyebutnya harus diubah menjadi 100 saja. Bagaimanapun caranya kita harus mengubah pecahan biasa itu penyebutnya menjadi pecahan 100 kalau dia belum berpenyebut 100. Contoh soal. Nah, dalam mengubahnya ternyata ada dua cara yang bisa digunakan. Tergantung nanti kalian mau menggunakan cara yang mana. Kita lihat cara yang pertama. Di sini ada pecahan biasa 1/4. Nah, kita mau mengubah penyebut 4 ini menjadi 100. Berarti kita pindahkan dulu 1/4. Nah, kita kali 4 kali berapa ya supaya bisa menjadi 100? Kita mau jadikan dia penyebut 100 kan? 4 dikali. Nah, di sini Ibu ada tuliskan tabel pasangan yang mungkin kalian harus ingat bahwa banyak-banyak mendapatkan pasangan di pecahan itu 4 untuk menjadi 100 itu pasangannya adalah 25. Berarti ini dikali 25. Ingatlah bahwa di dalam pecahan itu harus adil. Jika penyebut dikali 25, maka pembilang pun harus dikali dengan 25. Tinggal kita selesaikan 1 kali 25, 25. Tadi sudah 4 kali 25, 100. Maka 25 per 100 artinya dia sudah 25%. Berarti kita udah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Lanjut contoh soal yang kedua. 3/20. Kita pindahkan soalnya, pecahan biasanya 3/20. Kemudian kita mau jadikan penyebut 100 kan, supaya bisa jadi persen. 20 kali berapa? Pasangannya bisa dilihat di sini nih. 20 berarti kali 5 supaya jadi 100. Nah, penyebut dikali 5, maka pembilang pun dikali 5. Ini udah 100, 20 kali 5, 3 kali 5, 15. 15 per 100 artinya 15%. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Seperti Ibu jelaskan tadi bahwa ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua adalah mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Kemudian kita gunakan, kalau dalam istilahnya Ibu menggunakan sistem tembak. Tembak itu dalam arti antara bilangan persennya itu ditembak dengan penyebut
dan masing-masing dibagi dengan bilangan yang sama sampai ada sesuatu dalam satu bilangan itu yang habis. Seperti apa? Kita lihat 1/4. Kita kalikan dengan 100%. Seperti Ibu sebutkan tadi bahwa ditembak nih. Coret, coret. Masing-masing kita bagi 4. Nih. Ini dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1. 100 dibagi 4. Ini kan udah harus dibagi, sistem tembak harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jika yang di bawah kita bagi 4, yang di atas juga harus dibagi 4. 100 dibagi 4 itu 25. Mudah-mudahan waktu di kelas 5 juga diajarkan sama wali kelasnya dengan sistem tembak seperti ini ya. Jadi kalau sistem tembak itu bisa ada yang habis, ada pun nanti misalnya tidak habis, tidak masalah, bisa sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama intinya. Antara yang di atas dengan yang di bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah kebetulan ini masing-masing bisa dibagi dengan 4 dan 4-nya yang penyebut ini habis menjadi 1 dan ini bersisa 25. Maka tinggal diselesaikan. Otomatis ini kalau dipindahkan menjadi 1/1 kan. 1/1 artinya 1. Nilainya 1 tetap. Kali 25. Jadi hasil akhirnya adalah ini persennya jangan lupa dipindahkan. Hasil akhirnya adalah 25%. Nilainya sama. Ya kan? Kalau kita pakai sistem tembak, nilainya pun akan tetap sama. Jadi terserah kalian nanti apakah mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Kita lihat contoh soal yang tadi ini menggunakan cara kedua. 3/20. 3/20 kita pindahkan kalikan dengan 100%. Kalau kita menggunakan sistem tembak ternyata masing-masing bisa dibagi 20. Kalau dibagi 20 ini sisanya 1. 100 dibagi 20 sisanya 5. Berarti kalau misalnya mau cara cepat, ini pun yang ini kita pindahkan menjadi 3/1 dikali 5. Persennya 3 kali 5, 15%. Kenapa Ibu per satunya itu tidak pindahkan? Karena per satu artinya dibagi 1 dan hasilnya akan tetap. Jadi tidak usah, tidak masalah. Langsung aja. Oke, nah cukup di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah selanjutnya ada satu yang perlu Ibu jelaskan juga bahwa terkadang juga ada soal pecahan campuran yang minta dijadikan persen. Nah bagaimana jika ada pecahan campuran ingin dijadikan persen? Caranya adalah pecahan campuran tersebut harus diubah menjadi lagi-lagi menjadi pecahan biasa. 1 dikali 4 ditambah 1. 1 kali 4 ditambah 1 sama dengan 5/4. Nah kita jadikan penyebut 100 lagi. Ini dikali 25. Ini dikali 25. 5 kali 25 itu 125 per 100. Berarti sama dengan 125%. Oke. Nah sekarang pecahan campuran yang kedua. 2 3/20. 2 dikali 20 ditambah 3. Berarti 43 per penyebutnya tetap per 20. Ini mau dijadikan penyebut 100 dikali 5. Ya kan? 43 dikali 5 ini 3 kali 5 itu 15. 4 kali 5 20 tambah 1 21 per 100 menjadi 215%. Jadi intinya jika ada pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa baru jadikan penyebutnya menjadi penyebut 100 maka bisa menjadi persen. Oke anak-anak, jika ada pertanyaan lagi kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.